kami dengan semua mati. Ya. Wadidaw. Ya. Memang rata-rata kalau kampus-kampus swasta yang terkenal malahan mereka yang promosikan kampus mereka, maksudnya nurunkan mahasiswa untuk ke sekolah-sekolah. Tergantung jurusan juga. Tergantung jurusan, terus tergantung UKT-nya juga. Iya, sih. Kalau Kalau negeri kan lihat kemampuan orang tua, gaji dari orang tua. Kalau swasta iya. tidak memandang hal seperti itu, rada-rada kapitalis memang. Kalau Yo, selamat malam saudara, apa kabar semuanya? Selamat datang di Fuckboy. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ruangan yang memang sering dipakai, itu ruang kelas. Nah, gimana yang kamu rasakan? Kalau dari aku pribadi, kelasnya AC dong, negeri semuanya alhamdulillah AC. Cuman karena ada satu lantai yang baru buka gitu, baru buka semua kelasnya, jadi hanya pakai kipas angin. Cuman perlahan katanya itu fasilitas bakal ditambah, salah satunya adalah AC di setiap kelas seperti itu. Walaupun ya ada yang rusak juga sih kayak gitu. Ya AC lah tetap. tapi kalau aku awal-awal dulu pakai kipas angin dan panas. Ya karena Anda bayarnya murah. Kalau biasa kan saya pukul rata di sana. di mana Di nih? negeri. Oh negeri. Iya. Kalau di swasta, aduh. Tergantung mau- bayaran. Tunggu dulu, mau cari ruangan buat belajar mengajar aja susah. Iya, kelas stres lah. Ya iya Ini aku maksudnya tidak ingin menjelek-jelekan kampus terus-menerus. Ada kok satu sisi baiknya karena kami bayarnya agak mahal. Jadi tiap ruangan itu ada AC, ada infocusnya. Setiap ruangan tuh ada AC-nya 2. Tapi kadang yang satu cuma gimmick, yang satu berfungsi dengan baik. Kalau kampus aku lebih lucu lagi. Di masing-masing kelas tuh udah ada AC. Udah dipasang AC, tapi belum bisa digunakan. Aku udah kuliah 2 tahun nih, belum pernah ngerasakan sensasi AC di Wah, kelas. kasihan. Kenapa? Jadi Susah ya. enggak tahu karena Oke. lucu gitu. AC-nya udah dipasang, kipas AC-nya juga udah dipasang, tapi sampai sekarang tuh masih belum bisa digunakan gitu. Jadi I see. Polemiknya negeri sama Nah. swasta kadang. sampai sekarang tuh ya masih gunakan kipas sih, walaupun tapi Infocus semua kelas ada. Oke sih, sama sih, fokus juga ada sih karena itu riskan sekali ya. Iya. Ada badangan paling penting dan urgent sekali apalagi di 4.0 saat ini ya. Sekarang dosen semuanya pakai kayak gitu. Jadi kalau misal kelas nggak ada Infocus tuh rasanya gimana kayak gitu ya. Iya. Seperti itulah. Wifi. Terus oke, kita bakalan bahas nih. Leo tadi bilang wifi. Kalau di kampus saya ada wifi memang, cuman jarang dipakai karena lemot. Nah, Kayaknya Aku loh. masalah di semua kampus deh. Aku loh. swasta ini ini swasta. Di brosur dijanjikan wifi di setiap lantai, tapi mahasiswa cuma dapat di kantin. Oke. Kami belajar di kelas, bukan di ruang makan, bukan di meja makan. Oh, tidak. Walah, Kalau ya, kampus lama aku nih. wifi itu lumayan banyak, tapi kita tuh perlu dapat di titik-titik tertentu. Iya, tidak ada. Berarti ada spot tertentu ya? Kalau misalnya di beberapa kelas tuh bisa dapat kayak di kelas-kelas yang depan, tapi kalau kelas-kelas yang udah belakang, nah itu tuh udah nggak terjangkau lagi gitu. Tapi sekarang alhamdulillah. Terus kadang wifi-nya limit sih karena mahasiswa yang Iya. banyak Iya sih, kan, ya. terbatas gitu ya. Tapi kalau pakai wifi ID enggak. Kan bayar Kan lagi bayar kita. lagi. Kan Oh, aku wifi gratis. bayarnya karena aku punya wifi 10.000 Jak. Aku bisa akses di mana aja wifi ID. Oke. Ya kepada wifi ID kalau misal ingin berniat Endorse. sponsorkan, kita siap. Endorse Silahkan lah, hubungi di kecil bawah ini. deskripsi kayak gitu. Kami sangat membutuhkan wifi, apalagi dalam Tembus lah situasi ya, followers ini, kita kayak 10.000 gitu. ya. Dari wifi terus apalagi yang biasa kita gunakan ya? Ada lagi nggak kira-kira? Apalagi? Oke, kantin. Kantin sih milik swasta. Bukan maksudnya Milik. bukan milik swasta, milik pihak luar kampus biasanya. Tapi untuk Kan dikelola kampus. kebersihannya gimana? Alhamdulillah sih karena kita punya jurusan kesehatan. Aduh, kampus mana itu yang punya jurusan kesehatan masyarakat? Aduh, Tapi termasuk rapi loh itu. semakin terang nih. Ya karena itu, karena ada dosennya pernah protes kenapa kondisi kantin kampusnya kurang menjaga ini hygiene sanitasinya, tapi sekarang udah diperbaiki alhamdulillah. Sekarang udah bagus. Bagus. Kalau kampus aku, fakultas aku nih ya, lucu sekali. Oh. Jadi kantinnya tuh cuma satu Oke. di tengah-tengah. Dan itu tuh kantin itu nggak bakal ada maba yang berani. Oh iya, karena dikuasain sama ini Dikuasain senior. senior-seniornya. Nah, Oke. tapi sekarang karena udah dibangun lagi beberapa kantin baru di belakang, jadi ya itu juga aku heran ya kenapa bangun kantin di belakang, sedangkan jauh dari kelas. Sama sih kalau misal Makin terang ya kampus aku. kalau misalnya di tempat aku jelas. sih dia langsung disatuin sih karena untuk karena lingkungan kampusnya juga istilahnya kecil kayak gitu dan bisa diakses dari
Dari fakultas mana satu ke saja, lain, banyak bisa- jalannya ya? banyak jalan lah kayak gitu, banyak jalan menuju fakultas lain kayak gitu. Dan memang spot untuk kantinnya ada di pojok. Tapi untuk kebersihannya aku salut sih untuk Iya. yang ini. Dan juga makanannya murah-murah, Iya. murah loh. Gitu. Murah, enak. Exactly, tapi gini, kalau misal teman-teman nyari kira-kira di sana smoking areanya gimana? Semua kantin smoking area. Iya. Ya, jadi kalau misal untuk kawan-kawan yang memang tidak suka dengan paparan asap rokok, di sana menurut saya di kantin itu salah satu tempat smoking area terstrategis. bagi Maka dari mahasiswa. itu kalau tidak kuat asap, jangan ke kantin bawa bekal. Jadi kalau misalnya kayak gitu ke taman kek atau apa kek. Oke, taman mau cerita nih. Tidak. Tadi saya kalau Ada, misalnya ada. satu Taman ya, parkir. Tamannya ada sih. Taman kampus ada Taman biasa kayak kampus gitu. Ya ada. kalian berdua ada, saya tidak. Karena background jurusan aku juga sesuai kan, makanya ada taman. Kalau aku ya tempat rekreasi ya sekretariat. Oke, berarti Sekretariat BEM. enggak ada kayak tumbuhan hijau gitu enggak ada. Ada Waduh, di ada? tepi pagar. Nah aku banyak. Di tepi pagar Di tepi pagar yang menghasilkan Rumput itu, buah Pak. yang kemudian dicolong oleh mahasiswa. Ya. Ini tidak secara umum ya, kita coba buat dari pengalaman kita pribadi. Iya. Nih, karena memang basic kita ada yang dari swasta, ada dari negeri, kita coba nyampaikan nih apa yang kami rasakan kayak gitu. Closing statement ya sedikit. Jadi kampus itu cuman media kawan-kawan buat mengembangkan diri belajar. Oke. Bukan penentu kawan-kawan kedepannya bakal jadi apa. Ingat, emas di dalam lumpur pun akan tetap menjadi emas. Iya. Begitu juga manusia dimanapun dia belajar, kalau emang dirinya sudah termindset, sudah memiliki visi yang jelas, tidak peduli di mana dia belajar, dia tetap akan jadi orang yang berguna di masa yang akan datang. Nah, Iya, itu betul. seperti itu. Syarif Rizky Arkadri. Kalau closing statement dari aku, Closing susah ya statement. ngomongnya. Heeh. Oke. Tek. Kalau apa sih namanya? Closing statement. Oke. Tek. Kok ada tek? Kalau closing statement dari aku, Statement. Statement. penutup dari saya. Itu, Wak. Nyaman enggak? Kalau menutup dari aku, simpel aja sih, teman-teman niat dulu kuliah pokoknya. Kalau teman-teman udah nggak niat kuliah, ya udah mau kuliah di swasta, mau sekalian negeri sekalipun, udah nggak bakal selesai. Pokoknya ada niat dulu buat kuliah. Oke, Setelah sip. itu mau di negeri atau di swasta itu urusan belakang, teman-teman. Intinya kuliah dulu. Intinya kuliah. Tapi kalau bisa teman-teman harus belajar untuk bisa masuk ke universitas yang benar-benar Dingin kan. teman-teman pengen kan kayak Iya. gitu. Kalau misalnya nggak pengen kan susah juga, nanti niat belajarnya kurang. Oke. Kalau dari Leo, Kalau dari aku sendiri, silahkan teman-teman pikirkan mulai dari sekarang tuh mau kemana pilihannya gitu. Karena kita ini kan kuliah kan udah bebas nih, kita mau kemana, dan itu juga udah pilihan kita sendiri. Nah, jadi saran aku sih silahkan pilih yang memang benar-benar teman-teman sukai dan kira-kira teman-teman bisa pertanggungjawabkan. Jangan sampai nanti misalnya udah dipilih terus kita sendiri itu udah nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang udah kita pilih gitu. Nah, masalah kampusnya itu tadi urusan belakang, apakah swasta dengan negeri, yang penting sesuai dengan kebutuhan kita dan apa yang mau kita jalankan di kedepannya nanti. Itu sih kalau aku. Oke, kalau misal dari aku sendiri, ya berhasil atau enggaknya diri kamu, tergantung diri kamu. Dimanapun kamu, jika kamu ditempatkan dan kamu bisa beradaptasi dan kamu bisa mengontrol lingkungan yang ada pada dirimu saat ini, di mana posisimu berada, aku yakin dirimu juga bakal bisa melewatinya. Jadi mau di kampus swasta kayak mau di kampus negeri kayak, kalau seperti kata Bang Sarif tadi, kalau kamu adalah emas ya memang kamu emas kayak gitu. Dan aku juga udah merasakan, walaupun istilah dari rating kampus aku negeri nih secara rating mungkin agak menengah ke bawah sih, agak Middle lah. ada lah kayak gitu kan, tidak seperti kampus mungkin mereka seperti itu. Cuman karena aku bisa istilahnya bisa membawa diri, aku merasa ya udah nggak masalah, bahkan aku bisa lebih di kampus aku sendiri kayak gitu. Iya. Nah, oke, kita bakalan sudahi sesi ini kawan-kawan. Mungkin nanti kita bakalan coba bahas lagi antara kampus swasta dan kampus negeri, kita bakal ngulik dari mana. Tetap pantau channel ini dan konten ini. Billahi taufiq wal hidayah. Bila bisa bilhaq, astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Oke.